Apakah Terawan bukan lagi dokter? Setelah dipecat secara permanen dari Ikatan Dokter Indonesia, IDI, tentu Terawan tetaplah dokter. Sepanjang ijazah dokternya tidak dicabut oleh universitas yang memberikannya, Gajah Mada di Yogyakarta. Ia juga tetap dokter sepanjang ilmu kedokterannya tidak dicabut dari otaknya oleh Tuhan. Apakah Terawan masih bisa buka praktek sebagai dokter? Sepanjang pemerintah masih mengizinkan, Terawan tetap bisa praktek. Apakah Terawan masih bisa bekerja di Rumah Sakit RS Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta? Sepanjang direktur di RS tersebut masih mempercayainya, Terawan tetap bisa bekerja di sana. Intinya, semua terserah pemerintah. Yang mengeluarkan izin itu pemerintah Kementerian Kesehatan, bukan IDI. Tapi masalahnya, dengan pangkat yang sudah Letnan Jenderal TNI AD, apakah Terawan masih memerlukan untuk berpraktek sebagai mata pencaharian? Jabatan di dunia kedokteran juga sudah mencapai puncak, yaitu Menteri Kesehatan. Sebelum itu pun, sudah Direktur RSPAD. Sebagai ilmuwan, Terawan juga sudah mencapai puncaknya, bergelar doktor. Inilah dokter dengan capaian tertinggi yang pernah dipecat secara permanen dari IDI. IDI adalah organisasi. Semua anggotanya harus dokter. Sebagai organisasi biasa, IDI punya aturan dasar ADART yang harus ditaati. Sebagai organisasi profesi, IDI punya kode etik yang juga harus diikuti. Rasanya, Terawan dianggap lebih melanggar kode etik daripada melanggar ADART. Itu bisa dilihat dari proses pemecatannya lewat sidang-sidang Dewan Etika Dokter, yakni satu lembaga yang mengawasi apakah seorang dokter melanggar etika kedokteran atau tidak. Apakah karena Terawan gigih melahirkan vaksin Nusantara di awal pandemi, lalu dianggap melanggar kode etik IDI? Rasanya bukan itu. Vaknus, vaksin Nusantara itu, murni soal izin dari BP POM. Izin tersebut tidak keluar karena Vaknus tidak memenuhi kriteria definisi vaksin. Saya pun pernah menulis, mengapa Terawan ngotot menyebutnya vaksin? Mengapa? Misalnya, tidak menyebutnya terapi dendritik. Toh, para dokter yang mempraktekkan stem cell, atau PRP, atau juga sel kur, tidak ada yang dipecat dari IDI. Rasanya pemecatan ini masih terkait dengan cuci otak yang dikembangkannya jauh sebelum Vaknus. Ia pernah dipecat sementara dari IDI. Di soal cuci otak itu, Terawan dianggap tidak mau mempertanggungjawabkannya secara ilmu kedokteran di depan IDI. Waktu itu, ributnya juga luar biasa. Tidak kalah dengan vaksin Nusantara. Medsos belum seeksis sekarang. Keriuhan waktu itu hanya terlihat di media mainstream. Saking ributnya, saya sampai ingin mencoba sendiri. Saya ke RSPAD, saya minta dilakukan cuci otak. Masih dokter Terawan sendiri yang mengerjakan. Belum seperti sekarang, sudah banyak dokter binaan Terawan yang bisa melakukannya. Lalu, saya menulis pengalaman saya menjadi praktik cuci otak itu. Sampai 2 atau 3 seri. Istri saya minta terapi itu juga. Syaratnya, saya harus bersamanya. Maka 2 kali saya menjalani cuci otak. Begitu banyak tokoh nasional yang juga menjalaninya, sebelum dan sesudah saya. Lebih banyak lagi yang bukan tokoh, sudah lebih dari 40.000 orang. Terawan dianggap tidak pernah mau mempertanggungjawabkan itu. Sebenarnya ia bisa minta agar pemecatan sementaranya itu ditinjau lewat muktamar IDI berikutnya. Terawan tidak mau memanfaatkan proses itu. Sampailah ada muktamar IDI 2022 di Aceh pekan lalu. Status pemecatan sementara itu tidak boleh terus menggantung. Terawan dipecat secara permanen. Di masa lalu, Terawan mengatakan pernah memberikan penjelasan yang diminta. IDI menganggap belum cukup. Terawan menganggap cukup. IDI terus mempersoalkan. Terawan memilih diam 1000 bahasa sambil terus mempraktekkan terapi cuci otak. Belakangan, Terawan menulis disertasi untuk meraih gelar doktor di Universitas Hasanuddin Unhas Makassar.
Disertasinya soal cuci otak itu. Terawan pernah mengatakan kepada saya, itulah pertanggungjawaban tertinggi secara ilmiah soal cuci otak. Disertasi itu diterima tim penguji di Unhas. Terawan berhak atas gelar doktor cuci otak. Terawan tidak melayani permintaan ID. Ia abaikan begitu saja. Apakah tanpa menjadi anggota ID, Terawan masih dokter? Anda sudah tahu. Masalahnya, tidak ada organisasi dokter di luar ID. Berarti Terawan adalah dokter independen. Di antara organisasi-organisasi profesi, dokter, wartawan, pengacara, dan yang sejenis, ID memang paling solid. Semua organisasi profesi sudah tidak tunggal lagi. Organisasi wartawan tidak lagi hanya PWI. Organisasi pengacara lebih banyak lagi. Hanya para dokter yang tidak mau membentuk organisasi di luar ID. Mungkin itu karena ada legalitas yang kuat untuk ID. Izin praktek dokter tidak bisa diterbitkan kalau tidak ada rekomendasi ID. Di situ tertulis eksplisit, ID bukan organisasi dokter. Saya tidak tahu apakah sudah ada yang mempersoalkan monopoli ID itu secara hukum. Tapi harus diakui, ID adalah organisasi profesi yang paling ketat mengontrol anggotanya. Yang terketat, organisasi wartawan begitu longgar, pun organisasi advokat. Pelanggaran etika wartawan dan etika advokat begitu banyak. Padahal, sebuah profesi tanpa pengawasan kode etik sangatlah berbahaya. Salah satu kriteria sebuah pekerjaan bisa disebut profesi adalah apabila pekerjaannya memiliki otonomi untuk melakukan atau tidak melakukan. Seorang dokter harus memutuskan sendiri obat apa yang harus diberikan ke pasien berdasarkan ilmu yang mereka kuasai. Dokter tidak bisa didikte siapapun dalam mendiagnosis dan memberikan obat. Wartawan seharusnya juga begitu. Ia punya otonomi untuk menulis apapun atau tidak menulis apapun, bukan karena disuruh atau dilarang oleh siapapun, termasuk oleh pengusaha dan pemilik amplop, tepatnya pemilik isi amplop. Pun pengacara semestinya membela yang dia anggap benar dan keadilan harus ditegakkan, apapun resikonya. Dokter, menurut pengamatan saya, adalah yang paling tinggi kadar ketaatan pada kode etiknya, dan ID mengontrolnya dengan ketat lewat dewan etiknya. Saya sering melontarkan tantangan. Ayo buka-bukaan. Dalam satu forum profesi, teman saya, siapa di antara organisasi profesi yang paling rusak, yang pelanggaran kode etiknya paling parah? Itu sebagai bagian dari misi agar para pekerja profesi lebih taat pada kode etik mereka. Terjadinya pelanggaran etika di berbagai profesi jelas karena uang atau jabatan atau fasilitas. Dan ini bagian dari yang sangat memalukan dari sebuah profesi. Tapi ini dia, pelanggaran etika yang dilakukan Terawan tidak ada hubungannya dengan uang atau jabatan atau fasilitas. Itu murni masalah keilmuan, mengerjakan menyembuhkan di luar ilmu kedokteran. Maka Terawan tidak perlu malu dipecat dari ID. Pun kalau salah, dalam Islam, ia masih harus dapat pahala. Salah, di situ bisa dibuktikan dengan jatuhnya korban. Saya 2 kali menjalani cuci otak, baik-baik saja. Saya dan banyak relawan mendapatkan vaksin Nusantara. Alhamdulillah, Anda sudah tahu, baik semua. Ditulis oleh Dahlan Iskan.